Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan situasi di mana mungkin kita pribadi lepas pribadi atau orang di sekitar kita sedang merasakan terkurung. Terkurung yang akhirnya bertanya kemana aku berseru. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kata terkurung ini yang menjadi penghantar? Ada banyak situasi dalam kehidupan kita yang ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu banyak teori tentang cinta kasih Tuhan, teori melalui khotbah dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sesuatu yang tampaknya tidak selesai-selesai, pergumulan dalam diri kita mempertanyakan kebenaran yang kita sudah tahu itu. Kita tidak yakin dan akhirnya kita terkurung dengan dinamika kita sendiri, rasa takut, rasa cemas, rasa cerah, rasa, resah yang kita miliki sehingga kita terkurung dengan rasa itu. Ini sedang dialami oleh Nabi Yeremia di bagian pasal yang menjadi bacaan perenungan kita hari ini, yang di sana Yeremia sedang mengalami dinamika. Ia tahu ada pesan Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa bangsa umat Israel yang berada di tawanan Babel, tetapi dia sendiri pun terkurung oleh bangsa Babel sehingga ia mempertanyakan apakah sungguh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ia tahu. Sehingga ketika dengan situasinya yang ia sedang terkurung itu, Yeremia 33 ayatnya yang ketiga menjadi salah satu peneguh yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dalam situasi kehidupan kita logika kita tidak sampai untuk tahu apa maksud Tuhan di balik penderitaan, di balik situasi yang kita hadapi, di balik problem ataupun dinamika yang ada, entah bencana, bahkan pandemi ini begitu ya. Kita ternyata diminta Tuhan untuk terus berseru kepadanya. Kenapa ini yang diminta oleh Tuhan kepada Yeremia? Karena lagi dan lagi Tuhan ingin agar Yeremia terus mengalami Allah. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita pun mengalami hal yang sama seperti Yeremia, terasa terkurung, terasa tidak percaya lagi mungkin dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak yakin dengan Tuhan, maka firman tadi pun sampai kepada kita untuk berseru kepadanya agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Perjumpaan pribadi ini tidak hanya selalu melulu dengan doa, renungan, ataupun sesuatu yang ritual. Kadang perjumpaan dengan Allah itu pun kita dapat temukan dalam alam, dalam perbincangan kita dengan orang sekitar, dalam kepekaan kita ketika memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita yang kadang kita abai, tetapi ternyata Tuhan sedang berbicara dari hal-hal kecil itu. Tuhan sedang menyapa kita, Tuhan sedang meneguhkan kita. Atau dengan kita berdiam diri tanpa berbicara apapun kepada Tuhan. Kadang di sana kita justru semakin mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam diri kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita saat ini sedang terkurung dengan pergumulan kita, dengan ketakutan kita, keresahan kita, apapun itu, maka berserulah kepada Tuhan. Ia akan menjawab kita dan ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui, yang itu pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan untuk setiap kita. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati kita.